basis teorinya, Soekarno ini rajin baca, jangan salah. Dan berbagai bahasa dia kuasai, termasuk bahasa asing. Itu syaratnya. Siapapun di sini yang bercita-cita jadi orang besar, ya harus rajin baca. Saya sering ngasih nasihat teman-teman, rajinlah baca. Sehari mungkin bacalah 1, 2, 3, 4 bab buku kalau sempet. Yo kalau sekarang akrabmu sama HP, yo HPmu kasihlah materi-materi yang penting yang mungkin kapan-kapan kalian buka untuk dibaca. Yo biar HP ada manfaatnya dikit lah, daripada tiap hari buat jempol di WA. Kerjaannya kan kamu mesti jempol. Ada orang ngomong apa dijempoli. Kalau di Facebook kamu nge-like, ya kan? Di-like, dijempol. Kamu capek tiap hari like dan jempol. Yo HP-nya dipakai yang lain lah. Banyak yang penting. Sekarang lebih gampang. Kalau dulu kan harus buku, sekarang kamu tinggal download lah. Yo saya yakin di sini banyak yang rajin download, meskipun kalau baca masih minim. Ya rapopo lah, yang penting ada rajinnya, meskipun cuma rajin download. Ya, jadi basis yang menarik, basis teori yang nanti menarik Soekarno untuk merumuskan teori-teorinya, itu yang jelas Marxisme nomor 1 dan Karl Marx nomor 1 dan Marxisme. Marxisme itu pengembangan ajaran Karl Marx oleh beberapa tokoh. Yang saya tahu Karl Kautsky yang kedua dari Jerman dan Bakunin dari Rusia. Itu banyak disebut di tulisan-tulisannya Soekarno. Kalau Karl Marx jelas, yang banyak masuk ke Soekarno adalah materialisme historis dialektis. Ini di mana-mana di kuliah-kuliah sudah disebut, tapi saya heran banyak yang masih belum terlalu paham. Jadi materialisme kalau di Marxisme, di sosialisme itu bukan kok terus suka pada yang materi-materi, bukan kok terus cewek matre, bukan kok yang enggak. Materialisme itu lawannya idealisme. Jadi materialisme itu yang real, itu yang nyata, yang materi, bukan yang hanya ada di pikiran. Jadi materialisme itu bukan kok suka pada materi, tapi orang yang punya pandangan bahwa kenyataan yang sejati itu yang sifatnya material. Yang tidak material itu ya sifatnya masih spekulatif, tidak asli. Yang sejati itu yang material, bukan kayak rasionalisme. Bukan aku berpikir maka aku ada. Dibalik, aku ada maka aku mikir. Lah kalau nggak ada aku, yang mikir siapa? Loh iya kan? Loh kalau Descartes kan aku mikir terus aku ono lah, baru ada. Sudah mikir berarti sudah ada. Jadi aku ada maka aku mikir. Jadi yang real. Kalau idealisme kan realitas itu hanya pantulan dari pikiran. Sejak Plato kan orang juga gitu, bahwa kenapa saya paham ini laptop, karena di kepalaku sudah ada konsep tentang laptop. Itu kan ideal. Kalau model materialisme itu lanjutannya realisme. Mbok pikir apa enggak, laptop ini sudah ada. Enggak ada hubungannya sama pikiranmu. Pikiranmu hanya menangkap materi yang ada ini. Jadi kenyataan yang sejati itu yang sifatnya material, bukan yang ide dalam pikiran. Berarti kalau materialisme historis, berarti variabel-variabel material dalam sejarah. Maka yang real itu yang penting, bukan cerita-cerita orang besar, cerita dari raja siapa menuju raja siapa, tidak penting. Variabel-variabel material sejarah itu tidak cuma tentang raja, tapi juga tentang rakyatnya, tentang orang-orang kecil, juga tentang buruh-buruh. Kalau ada borobudur bangunan sebesar itu, jangan cuma dikejar siapa dulu arsiteknya, tapi perhatikan juga dulu mungkin tukang-tukang batunya, warung kecil-kecil yang di sekelilingnya, itu juga real.
itu juga nyata. Jadi sejarah bukan cerita idealisme, bukan gambaran-gambaran tidak jelas oleh orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Itu materialisme. Dan sifatnya pasti selalu dialektis. Jadi dialektika itu ya ada tesis, itu pengaruhnya Hegel kan, ada antitesis, terus sintesis. Ada fakta, kemudian ada fakta tandingannya, terus lahir fakta yang baru. Fakta yang baru ini akan ketemu lagi yang tandingannya, jadi fakta yang baru lagi, terus begitu. Ada penjajah, ada pejuang, lahirlah Indonesia. Ya kan, itu kan sintesis. Ada kuliah di kampus filsafat, ada ngaji di masjid. Terus disintesislah jadi ngaji filsafat. Kan gitu. Ada tesis, antitesisnya. Kan selama ini orang membayangkan kampus itu antitesisnya masjid. Kuliah di sana bayar, terus dinilai, terus di absen, terus kalau masjid kan sakarpe, masuk gak masuk monggo, ndak dinilai, ndak di absen, materinya yo materi-materi biasa keagamaan kan gitu. Ada tesis, ada antitesis. Maka terus lahirlah sintesis, ngaji filsafat, dialektika. Sejarah juga begitu, sifatnya dialektis. Variabel-variabelnya saling mempengaruhi dan melahirkan fenomena fakta-fakta baru terus-menerus. Jadi pengaruh Karl Marx berarti sifatnya materialis, dialektika dalam sejarah. Bagaimana variabel-variabel material, variabel-variabel yang real, realitas, itu saling berdialektika dalam sejarah. Jadi tidak satu arah kayak kemarin misalnya model khilafah yang teokrasi itu kan satu arah. Dari khalifah, dari pemerintah, terus apa yang diberikan pada rakyat. Nah, kalau dialektika ya rakyat ya ikut main, pemerintah ya ikut main, kemudian berdialektika terus menerus melahirkan kemajuan-kemajuan yang baru. Nah, itu Karl Marx. Terus Karl Marx juga banyak dikritik. Di antaranya model Kautsky. Kautsky itu nanti yang memelopori lahirnya sosialisme demokrat. Karena kalau murni ikut komunismenya Karl Marx, negara harus bubar. Pada akhirnya ada masyarakat tanpa kelas. Dan itu pasti tidak cocok sama Indonesia zaman itu, versinya Soekarno. Maka Kautsky ikut masuk. Dari Marxis yang revolusioner jadi sosialis yang evolusioner. Dari situ lahir visi sosialisme Indonesia. Terus Bakunin. Kalau Bakunin ini pelopornya anarkisme sebenarnya. Cuma bagi Bakunin perjuangan proletar itu ya, proletar itu kan kalau definisinya makan kaum buruh yang tertindas. Dan itu kondisinya agak beda sama kaum petani. Kondisinya mungkin agak beda sama pedagang-pedagang kecil. Sama-sama kalau proletar itu kan tidak punya alat-alat produksi. Dia hanya buruh. Makanya dia tertindas. Beda sama petani, pedagang kecil-kecil. Ini dia punya alat produksi. Kadang ya punya sawah, ya punya warung. Tapi sistem yang bikin dia tertindas. Jadi konsep proletar nggak masuk. Karena proletar itu punya alat produksi. Nggak punya alat produksi. Sementara petani, pedagang kecil itu dia punya alat produksi. Nanti dari Bakunin diambillah oleh Soekarno konsep marhaen. Bukan lagi proletar. Jadi bukan lagi buruh. Yang masih buruh ya yang punya majikan, terus dia tidak punya apa-apa, hanya nunggu gaji. Kayak pegawai negeri. Pegawai negeri itu proletar. Loh iya kan? Tidak punya andalan apa-apa, hidupnya mengandalkan digaji. Alat-alat produksi dia nggak pegang. Sementara kalau petani, kalau pedagang itu kan dia pegang alat produksi, tapi sistem distribusi yang tidak rata bikin dia sengsara. Nah, problemnya di situ. Dari situ nanti Soekarno meramu konsep khas yang namanya marhainisme.
Oke, kenapa Soekarno ngambil sosialisme, ngambil Marxisme, bukan yang lain? Dan hampir semua tokoh pergerakan zaman itu coraknya sosialis, kecuali yang beberapa agama. Hatta punya sosialisme juga, bahkan dia punya konsep ekonomi sosialis. Nanti Sultan Syahrir punya sosialisme kerakyatan dan lain-lain, termasuk Soekarno yang punya marxisme. Jarang yang suka dengan demokrasi yang liberal. Katanya Soekarno, demokrasi liberal ketika warga dibebaskan, suka-suka kamu mau apa, mau ngomong apa. Kalau untuk konteks Indonesia, jatuhnya akan tidak adil. Itulah nanti yang bikin orang kaya jadi semakin kaya. Yang bikin modalnya lebih besar, dialah yang jadi gubernur, dialah yang jadi, kenapa ya? Karena dia yang bisa punya media, bisa membiayai propaganda-propaganda. Yang tidak punya uang tidak bisa. Jadi justru kebebasan mutlak, model demokrasi yang liberal, terserah kamu mau ngomong apa, terserah aspirasimu apa, kamu mau ngapain terserah. Itu versinya Soekarno malah ngerusak. Sistem itulah yang bikin orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya punya fasilitas terus, dia dapat fasilitas terus, enak. Yang duitnya banyak, istrinya cantik, anaknya terjamin cerdas, sekolahnya karena unggulan terus, nanti cucunya juga terjamin lagi. Semakin besar perusahaannya, nanti perusahaan yang kecil-kecil milik orang kampung dibeli, kemudian ya habis sudah yang kaya ya. Semakin kaya, miskin semakin miskin. Jadi Soekarno dan kawan-kawan tidak suka demokrasi liberal. Dan dia juga ngalami, ternyata sepanjang yang dia alami, kalau itu tahun 50 sampai 58 itu kan banyak sekali jatuh kabinet parlementer. Jadi kabinet siapa jatuh, kabinet siapa jatuh. Karena orang banyak partai dan setiap partai menyuarakan aspirasinya sendiri-sendiri, tidak iso kompak, malah rusak negaranya, katanya Soekarno. Mungkin kayak hari ini, silahkan bikin partai dengan syarat tertentu. Semakin banyak partai kan kita semakin sumpek. Paling senangnya kalau pas pilihan, itu pun kalau ada serangan fajar. Ya, kalau enggak juga enggak dapat apa-apa partai-partai itu. Apa sih untungnya? Kan lihat partai itu kan kayak lihat sepak bola. Kalau mereka menang, kita senang, tapi kita juga enggak dapat apa-apa. Kalah kita sumpek, ya tetap enggak dapat apa-apa. Kayak lihat sepak bola itu loh, kalah ya kalah, menang ya menang. Wah, alhamdulillah menang. Tapi kan yang dapat hadiah sana, yang dapat bonus sana, kamu enggak dapat apa-apa. Oke, jadi kalau lihat politik di TV-TV nggak usah diambil hati, anggap aja nonton sepak bola. Boleh bela klub siapa, tapi nggak usah diambil hati. Kalah ya kalah, menang ya menang, gitu aja. Daripada kamu gegeran, wong ya ora entuk opo-opo. Oke, jadi katanya Soekarno, ndak, jangan demokrasi yang liberal deh. Nanti malah menyusahkan. Setiap orang kapasitasnya beda-beda, nggak sama. Oke, dari situ maka dia mencetuskan Marhainisme. Marhain itu aslinya nama orang. Cuma tidak ada yang tahu, katanya Soekarno. Satu pagi dia jalan-jalan, naik sepeda, terus lihat ada petani lagi mencangkul. Kelihatannya hidupnya susah. Waktu disapa, ditanya, ini sawahnya sendiri? Iya, sawah saya sendiri, tak garap-garap sendiri, tapi hidupku ya tetap sumpek, tetap susah. Dari situ muncul inspirasi Marhainisme. Karena ada yang ketika terakhir dia tanya namanya siapa, jawabannya Marhain. Jadi Marhain itu nama tani. Ada yang bilang cerita ini nyata, ada yang bilang fiktif, ada yang bilang ini bukan Marhain, namanya Ain. Bukan Ain Takmir loh yo. Cuma karena itu di Bandung, Sunda, maka
Nama itu kan panggilannya Mang, jadi Mang Ain. Itu Ain itu, jadi Mang Ain itu terus jadinya Marhain. Ada peneliti barat yang anggap enggak, itu sebenarnya cerita fiktif. Marhain itu singkatan dari Mark, ya kan? Kemudian Engels. Jadi Karl Marx dan Engels. Sebenarnya itu ajaran Marxisme versi Soekarno. Tapi ya monggo lah, nama ndak penting, yang penting isinya. Daripada nama bagus wajahnya jelek kan mending. Loh iya kan, yang penting isinya. Namanya Robert tapi wajahnya pelosok kan ndak enak. Oke, jadi Marhain namanya Sunda tapi isinya kan keren, ndak apa-apa. Ini salah satu variasi khusus dari sosialisme. Kemarin kan kita belajar sosialisme. Dan di antara yang beda adalah yang tadi. Jadi seorang Marhain itu beda dengan seorang proletar versinya Marx. Kalau Marx, proletar itu ya buruh yang tidak ngerti apa-apa, tidak punya apa-apa, ngertinya cuma kerja pada majikannya, kemudian dibayar. Majikannya semakin kaya, dia semakin susah. Semakin bagus produksi, majikannya semakin kaya. Tapi dia semakin susah karena harganya naik. Dia yang bikin malah nggak bisa beli. Sebab kamu lihat ya, kadang pegawai itu kan bikin apa, dia sendiri nggak beli. Pegawai restoran KFC itu makannya biasanya malah keluar ning angkringan, pesen apa. Dia sendiri nggak kuat beli miliknya sendiri. Yang dia sendiri yang goreng, yang bikin, maling nunggu sisa-sisa. Ya kan? Jadi pegawai warung itu kan juga tidak bebas makan dagangannya. Yang bebas yang punya warung. Kalau dia tiba-tiba makan sak kapoke, ya dihitung sama yang punya warung. Dan belum mesti bisa bayar. Kadang-kadang pegawai perakitan mobil dia tidak kuat beli mobil. Kenapa? Ya itulah sistem namanya kapitalisme. Dan itu yang diprihatinkan oleh Karl Marx. Nah, oleh Soekarno, proletar gagasan Karl Marx bagus, cuma tidak selalu masuk untuk segala konteks. Khususnya kayak di Indonesia ini, banyak pegawai kecil, banyak pedagang, banyak petani, banyak usaha kecil. Itu kan orang menguasai modalnya, menguasai alat produksinya. Tapi struktur sosial yang bikin dia tidak bisa berkembang. Jadi bukan berarti dia tidak punya alat-alat produksi, punya. Tapi alat produksi yang dia miliki tidak produktif untuk menjamin kehidupannya. Nah itu gagasan awalnya. Dari situ terus dia merumuskan lebih jauh, harusnya ada konsep yang tidak semata-mata sosialis Marxis, tapi yang bisa mengakomodasi konteks sesuai keindonesiaan. Muncullah Marhainisme yang nanti goalnya adalah lahirnya sosialisme Indonesia. Oke, kita lihat asasnya Marhainisme itu 3. Yang pertama sosio-nasionalisme, yang kedua sosio-demokrasi, yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ya karena ini nanti antara lain yang mengejawantah jadi Pancasila. Jadi sosio-nasionalisme itu asas yang dipakai saat berjuang. Jadi waktu revolusi, perang, merebut kemerdekaan itu sosio-nasionalisme. Setelah merdeka punya negara, sosio-demokrasi. Dan kapanpun dan dimanapun harus ketuhanan yang Maha Esa. Karena orang Indonesia. Orang Indonesia itu pasti religius. Katanya Soekarno. Pasti beragama. Oke, sosionasionalisme itu maksudnya apa? Bahwa setiap warga negara, setiap masyarakat harus
punya kesadaran sebagai bangsa yang mandiri dan merdeka, sosionasionalisme. Jadi basisnya adalah masyarakat dan negara, masyarakat dan bangsa, itu sosionasionalisme. Jadi hidup sebagai masyarakat dan hidup dengan cara sadar sebagai bangsa. Terus itu di era perjuangan. Jadi perjuangan dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang identitas kebangsaannya. Kamu harus sadar loh, kamu itu orang Indonesia. Itu pertama-tama. Kalau nggak ada ini, Indonesia tidak akan wujud. Jadi versinya Soekarno, pertama-tama kesadaran nation, kesadaran kebangsaan harus muncul di tengah masyarakat. Terus ya, dan juga berarti sadar juga setiap orang, bangsa-bangsa yang lain juga punya kesadaran yang sama. Jadi menghargai diri sendiri dan menghargai juga kebangsaannya orang lain. Hari ini kan banyak yang kehilangan kesadaran ini, kesadaran keindonesiaan. Mungkin ketutup banyak kesadaran yang lain. Mungkin kesadaran kepartaian, kesadaran keorganisasian, kesadaran banyak. Dan ketika kesadaran kebangsaan perlahan lenyap, kepercayaan dirimu sebagai bangsa juga lama-lama akan luntur. Indonesia tidak membanggakanmu ketika kesadaran kebangsaan ini hilang. Ya kan, kalau kamu merasa seandainya di luar negeri kok mau ngomong Indonesia itu agak minder, kamu merasa Indonesia itu rankingnya bawah, ya berarti kamu sendiri gak pede jadi orang Indonesia. Perlu dibangun lagi kesadaran kebangsaannya. Kadang-kadang kalau belajar ilmu kalam yang abad-abad modern itu kan orang ditantang identitas kita ketika lahir negara bangsa kayak Indonesia ini.